Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi latihan soal SKD untuk TIO numerik persiapan tes CPNS tahun 2024. Kita mulai dari soal pertama. Di sini ada pola angka atau deret angka 2, 6, 12, 17, 27 dan seterusnya. Perhatikan pola pertama itu diperoleh angka 2 dari rumus ini ya, 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian pola yang keduanya ya, ini kan pola nih, pola 1, pola 2 dikuadratkan ditambah 2 jadi 6 ya, 4 tambah 2 6. Kemudian pola ketiga pun sama, dikuadratkan angka 3-nya ditambah 3 jadi 9 tambah 3 12. Nah, tapi ketika pola keempat ya, dia balik lagi ke angka 1. Perhatikan angka 4 kuadrat ditambah 1 yaitu 16 tambah 1 17 ya. Berarti pola kelima dia ditambah 2 sekarang. Tapi 5-nya dikuadratkan, jadi 25 tambah 2, 27. Berarti pola yang ke-6, ya, jadi 6 kuadrat ditambah 3 sama dengan 36, ditambah 3 sama dengan 39. Jawabannya ada di pilihan yang C. Kemudian lanjut lagi ke soal nomor 2. Di sini ada 2, 5, 12, 27, dan 58, dan seterusnya. Perhatikan angka 2-nya. Teman-teman kalikan dengan 2 tambah 1 jadilah 5 ya. Kemudian yang 5 pun sama, kalikan 2 tambah 2, polanya naik dia. Jadi kali 2 tambah dengan suatu angka tapi yang plusnya dia naik ya. Jadi 12, yang 12 pun kita kalikan 2 ditambah 3 sekarang ya. Jadi 24 ditambah 3 sama dengan 27. Berarti yang 27 pun kalikan 2 ditambah 4 ya. Dia naik terus polanya. Berarti 27 kali 2 itu kan sama dengan 54. 54 ditambah 4 sama dengan 58. Kemudian angka yang berikutnya berarti 58. Teman-teman kalikan 2, kemudian tambah dengan 5 ya. Yaitu hasilnya adalah 116 ditambah 5 sama dengan 121, ada di pilihan jawaban yang C. Lanjut soal berikutnya, di antara pilihan berikut ini, manakah nilai yang paling besar? Kita kalikan manual aja ya, 1/4 kali 12 kan sama dengan 3. 3/5 dikali 20, bisa 20 bagi 5 dulu 4, 4 kali 3-nya 12. Kemudian yang 2/3 dari 15, 15 bagi 3, 5, 5 kali 2, 10. Gitu ya. Kemudian 3/4 dari 8, 8 bagi 4, 2, 2 kali 3, 6. Yang terakhir itu 25 dibagi 5, 5, 5 kali 2 itu 10. Jadi pilihan yang paling besar itu ada di pilihan jawaban yang B. 12 ya hasilnya ya. Perbandingan kuantitas antara P dan Q yang benar adalah, teman-teman ada perhitungan angka di sini ya. Perhatikan di sini 2 dikalikan 4 itu kan 8, 5 tambah 7 itu 12, berarti 12 dikurangi 8, ini hasilnya 4. Sedangkan yang ini, teman-teman bagi dulu, 4 bagi 2 itu 2, 2 kali 5 baru kurangi 7. 2 kali 5 sama dengan 10, 10 kurangi 7 sama dengan 3. Jadi hasilnya P lebih dari Q ya, P lebih besar dari Q, atau Q lebih kecil daripada P, ada di pilihan jawaban yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini perhatikan ada perhitungan campuran antara desimal, pecahan, dan persen. Tapi teman-teman coba cek dulu ya, siapa tahu angkanya sama. 0,5 dikali 50 itu sama dengan setengah kali 50 ya. Setengah kali 50 sama dengan 25. Kemudian ditambah 3/4 dikali 25%. Itu sama artinya dengan 3/4 dikali 0,25. Gitu ya. Perhatikan angka yang di sebelah Q-nya, komposisinya sama teman-teman ya. 3/4 ini kan bisa kita ubah menjadi 0,75 ya. 0,75, hanya saja kalau yang di Q itu 0,25 dulu dikali 0,75, baru ditambah 25 ya. Jadi sebetulnya secara hasil ini pasti sama. Cuma beda penulisannya aja. Sama-sama ditambah 25, sama-sama ada angka 0,75 dikali 0,25, cuma di sini 0,25 duluan, nggak jadi masalah. Hasilnya pasti sama. Jadi tanpa dihitung, ini P pasti sama dengan Q.
Soal nomor 6, diketahui X per Y sama dengan 3 per 5 dan Y per Z sama dengan 15 per 7. Maka nilai Z per X adalah, perhatikan ada satu variabel yang muncul dua kali, yaitu variabel Y ya. Yang satu nilainya 5, yang satu nilainya 15. Untuk mencari nilai Z-nya, teman-teman harus samakan dulu ya. X dan Z-nya harus samakan dulu, ini variabelnya yang Y-nya nih, jadi nggak boleh langsung pakai. Ya. Yang 3 per 5, supaya Y-nya jadi 15, kita kalikan 3 kan, berarti atas pun kalikan 3. Biar jadi angka 15. Ini 9, ini 15. Kemudian, ini udah sama nih nilai si Y-nya. Soal minta Z per X, tinggal ambil aja angka-angkanya. Z-nya itu 7. Kemudian X-nya itu yang 9 ya, jadi nggak boleh langsung diambil angkanya, harus samakan dulu nilai variabel yang muncul dua kali. Ada di pilihan jawaban C, 7 per 9. Nah, di sini ada soal cerita, ini kiriman dari peserta ya, kita akan coba bahas juga. 4 pekerja memiliki masa kerja yang berbeda, salah satu parameter penggajian adalah berdasarkan masa kerjanya. Bayu mendapatkan gaji 20% lebih banyak dari Anto, gaji Cindy 3/4 dari gaji Denny ya. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Kemudian gaji Cindy sama dengan gaji Bayu. Apabila gaji Anto 1 juta, perhatikan, Anto itu sama dengan 1 juta, teman-teman. Sedangkan Bayu itu 20%. 20% lebih banyak, berarti 20% ya, kalikan dengan 1 juta, ditambah ya 1 juta lagi gitu. Atau bisa juga 120% kali 1 juta, hasilnya sama. 20% dikali 1 juta kan 200.000, ditambah 1 juta, berarti gajinya Bayu itu 1.200.000. Sedangkan ada keterangan di sini gaji Cindy sama dengan gaji Bayu tuh ya, berarti gaji Cindy sama dengan Bayu ya sama dengan 1.200.000 juga. Kemudian gaji Cindy 3/4 dari gaji Denny ya. Cindy sama dengan 3/4. 3/4 dari gaji Denny ya. Denny-nya kan kita nggak tahu. Misalkan aja dengan Denny gitu. Kemudian kalau kita buat ke bawah berarti tinggal substitusi aja. Cindy itu kan 1.200.000 sama dengan 3/4 punyanya Denny ya. Ini kalau teman-teman kali silang, ini jadinya gini, 3 Denny ya sama dengan 1.200.000 kali 4 ya. Denny-nya berarti 1.200.000 kali 4 bagi 3. Perhatikan angka 12-nya. 12 bisa kita coret dengan 3, ini dapat 1, ini dapat 4. Ya, jadi 400.000 dikali 4 itu sama dengan 1.600.000, ada di pilihan jawaban yang C. Soal nomor 8, ini perbandingan senilai ya. Seorang Eskimo menggunakan 12 ekor anjing untuk menarik 200 kg barangnya. Di tengah perjalanan, 3 ekor anjing mengalami cedera, berarti yang sisa bisa narik muatan sisa 9 ya. 9 ekor dia bisa narik berapa muatan atau ngangkut berapa muatan ya. Ini perbandingan senilai. Pertanyaannya berapa kilogram muatan yang harus dibuang, karena memang ada yang cedera, jadi ya harus ada muatan yang dibuang. Kita cari tahu dulu 9 ekor ini dia mampu muat berapa muatan. Ini seperti ini perbandingannya. Perhatikan 12 dengan 9 saya bagi 3 ya. 12 bagi 3 4, 9 bagi 3 itu dapat 3. 4 dengan 20, 4-nya dapat 1, 20 bagi 4-nya dapat 5. Kalikan silang langsung boleh. 3 dikali 5, 10 ya, sama dengan 150. Ternyata maksimal di 150 kg. Berarti beban yang dibuang itu 200 kg dikurangi 150 kg, ada di 50 kg yang harus hilangkan ya. Jawabannya pilihan yang D. Nah, di sini ada perbandingan kelereng, mirip dengan perbandingan usia juga. Perbandingan kelereng Hasan dan Husein, saya misalkan P itu yang Hasan dan Q itu yang Husein ya. Perhatikan perbandingan kelereng P dengan Q.
Ini sama dengan 3:4, teman-teman. Jika Ali memberikan kelereng ke Hasan dan Husain masing-masing 10 buah, maka perbandingannya berubah menjadi 8:9. Oke. 3/4 itu bukan perbandingan yang realnya, jadi teman-teman kalikan dengan suatu angka lagi, kita nggak tahu angkanya berapa, kita misalkan dengan A aja ya. Jadi harus dikalikan dengan A per A, ini nilai realnya. Ketika angka 3A dengan 4A ini ditambah 10, maka hasilnya adalah 8/9. Ya, 8/9. Teman-teman kalikan silang, yang 3A plus 10 kalikan dengan 9. Kemudian yang 8 teman-teman kalikan dengan 4A plus 10. Kita nyari A-nya berapa gitu. Ini 27A ya, kalikan secara aljabar, 9 kali 3 27A, 9 dikali 10 jadi 90. 8 kali 4A 32A, 8 kali 10 plus 80. Yang 80 saya pindahin ke sebelah kiri, jadi negatif 80. Yang 27A saya pindah ke sebelah kanan, jadi 27A. Ini 10, ini jadi berapa? 5A ya, berarti A-nya sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. Ternyata A-nya 2. Soal menanyakan berapa banyak kelereng Hasan sekarang. Hasan itu yang mana? Hasan yang P ya, P berarti yang 3A plus 10. 3A plus 10, kita substitusi aja. A-nya ganti dengan 2 gitu ya, berarti 6. 6 ditambah 10 sama dengan 16. Jadi ada 16 kelereng setelah ditambahkan 10 ya. Kemudian soal berikutnya masih soal tentang perbandingan ya, perbandingan usia sekarang. 4 tahun yang lalu usia A sama dengan 2 kali usia B. Kita akan coba kerjakan dengan sistem eliminasi aja ya. Jadi ada keterangan 4 tahun yang lalu dan jumlah usia A dan B saat ini adalah 56. Berarti A ditambah B itu sama dengan 56. Berarti kalau saya cari B-nya, karena saya akan coba substitusi nanti ya. Ini 56 minus A. Ini anggap aja persamaan yang pertama. 4 tahun yang lalu berarti A min 4 itu sama dengan 2 kali B minus 4 juga. Ini kalimatnya yang ini nih. Usia A sama dengan 2 kali usia B. Jadi harus bisa menerjemahkan kalimat menjadi persamaan matematika ya. Kita kalikan secara aljabar. Di sini A negatif 4 sama dengan 2 kali B 2B. 2 kali min 4 minus 8. Perhatikan di sini 2B-nya saya pindah ke sebelah kiri. Jadi A minus 2B. Ya, min 8, min 4-nya pindah ke sebelah kanan jadi positif 4. Perhatikan ini bisa kita anggap sebagai persamaan yang kedua ya. A minus 2B itu kan sama dengan min 8 ditambah 4 itu negatif 4 ya. Ini persamaan yang kedua. Saya akan mensubstitusi nilai B-nya boleh ya, karena kan dia nanya selisih ya, berarti A-nya juga harus tahu. Saya ganti nilai B-nya aja dengan 56 min A, atau teman-teman juga bisa ganti nilai A-nya. Ini kayaknya saya ganti dengan A aja deh ya. Jadi kalau saya ganti dengan A, biar gampang nanti perhitungannya. Berarti A itu sama dengan 56 dikurangi B gitu ya. Bisa ya, karena saya ngelihat A-nya sendirian dia, lebih gampang. Ini substitusi teman-teman nilai A-nya. Ini kan sama. Artinya nilai A ini ganti dengan 56 minus B, itu metode substitusi. Saya coba kasih keterangan dulu. Sebentar. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 gitu ya. Berarti A-nya diganti 56 negatif B, lanjut lagi 2B sama dengan negatif 4. Gitu. Ini negatifnya deketin dulu. Min B dikurangi 2B jadi 56 dikurangi 3B sama dengan negatif 4. Ini jadi negatif 3B sama dengan min 4, 56 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 56 ya, jadi min 3B sama dengan negatif 60. Negatif bagi negatif habis ya, positif ya, berarti B nya tinggal 60 dibagi 3 yaitu 20. Kalau B nya dapat 20, teman-teman tinggal cari nilai A nya aja. A itu kan sama dengan 56 dikurangi B ya, A sama dengan 56 dikurangi B sama artinya dengan 56 dikurangi 20. Itu ada di berapa? 36 ya?
di 36. Ini jawabannya 36. Itu baru A-nya dan B-nya. Kalau dia nanya selisih, ya tinggal dikurangi aja. Selisihnya berarti 36 dikurangi 20. Jawabannya adalah 16 tahun. Itu ada di pilihan jawaban yang E. Nomor 11, 4 tahun yang lalu usia A sama dengan 2 kali usia B ditambah 6. Sekarang ada kata-kata ditambah 6 tahun ya, berarti ada perbedaan persamaan. Kalau jumlahnya masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu 56. Berarti ada persamaan A ditambah B sama dengan 56. Ini A-nya berarti 56 dikurangi B ya, nanti kita substitusi lagi, ini anggap persamaan 1. Kemudian di situ ada persamaan 4 tahun yang lalu, berarti A negatif 4. Itu sama dengan 2, B negatif 4, ada kata ditambah 6 tahun, berarti ini persamaannya. Kita aljabarkan dulu, ya. A dikurangi 4 sama dengan 2B minus 8 ditambah 6, ya. Ini perkalian aljabar, 2 kali B 2B, 2 kali min 4 minus 8, ya. Jadi A negatif 4 sama dengan 2B, min 8 ditambah 6 itu negatif 2. 2B-nya pindahkan ke sebelah kiri, jadi negatif ya, negatif 2B. Min 2 tetap, 4-nya pindahkan ke kanan, negatif 4-nya, jadi ditambah 4. Gitu, jadi A negatif 2B itu sama dengan 2. Negatif 2 ditambah 4 sama artinya dengan 4 dikurangi 2 ya, ini anggap sebagai persamaan yang kedua. Gitu. Substitusi ya, persamaan 1 ke persamaan 2. A-nya kita ganti jadi 56 minus B dikurangi 2B sama dengan 2. Jadi ini jadi 56 dikurangi 3B ya, sama dengan 2. Min 3B-nya tetap, 56-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif 56, jadi negatif 3B sama dengan min 54 ya. Negatif di kanan, negatif di kiri itu bisa habis kan, negatif bagi negatif positif, jadi B-nya sama dengan 54 dibagi 3 ya. Ini dapat 1, dapat 8 ya, 18 ya, berarti B-nya 18 tahun. B-nya 18 tahun, sedangkan A-nya kita punya persamaan 56 negatif B. Berarti 56 kurangi 18 itu ada 16 kurangi 88, ini tinggal berapa? Tinggal 4 kurangi 1, 3. 38 tahun berarti si A-nya. Selisihnya A min B berarti 38 kurangi 18 tahun, itu ada di 20 tahun. Jawabannya ada di pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 12, ini ada persamaan perbandingan senilai ya. Dalam waktu 1,5 jam, Ibu Yati bisa membuat 12 kerajinan ya, 12 kerajinan. Kalau waktunya sekarang kalau misalkan dia buatnya 32 kerajinan, butuh waktu berapa lama? Ini senilai ya. Kita misalkan ini X jam aja ya. Jadi 1,5. Kemudian di sini X. Ini nggak usah dibalik, tetap aja 12 per 32. Ini kan ada desimal nih, desimal bisa kita hilangkan, tapi dia pindah ke bawah jadi 10. Oke, 15 dengan 10, teman-teman bagi 5, ini dapat 3, ini dapat 2, ya. 3 dengan 12 masih bisa diperkecil, ini dapat 1, ini dapat 4. 4 dengan 32 pun masih bisa kita perkecil, 4-nya dapat 1, 32 bagi 4 dapat 8. Terakhir, angka 2 dengan 8 pun sama, ya. Ini bisa jadi 1X aja, 8 bagi 2 dapat 4. Ya sudah, tinggal X-nya, lihat aja X sama dengan 4 ya. Kali silang juga tetap sama dengan 4 jawabannya. Yaitu pilihan yang E. Nomor 13 masih tema yang sama ya, cuma dia nanya sekarang banyak kerajinan totalnya. Perhatikan di sini ada 3/4 jam, itu sama dengan 3/4 kalikan 60 aja teman-teman. 3/4 kalikan 60 sama dengan 45 menit ya. Jadi 45 menit ini bisa bikin 12 kerajinan. Kalau misalkan pingin bikinnya selama 135 menit, itu ada berapa kerajinan tangan yang bisa dibuat. Ini sama kayak yang soal sebelumnya, cuma dia nanya banyak kerajinannya.
Bandingkan aja langsung, 45 dibagi 135, ini sama dengan 12 per X gitu ya. Yang 45 dengan 12, teman-teman bisa dibagi berapa nih? Bisa dibagi 3 ya. Bagi 3 dapat 4, yang 45 bagi 3 dapat 15. 15 dengan 135 itu kalau teman-teman hitung ini dapat 9. Ini bagi 15 1, ini dapat 9. Sehingga angka yang paling sederhana adalah X 9 kali 4 itu ada di 36 ya, 36 kerajinan tangan. Soal berikutnya, suatu pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari ya kalau yang kerjanya 20. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai ditambahkan 5 orang ya. Berapa hari akan selesai? Pasti dia lebih cepat ya, karena kan semakin banyak orang yang kerja semakin cepat juga. Jadi 20 orang ditambah 5 orang jadi 25. Ini perbandingan terbalik, teman-teman harus ada yang dibalik gitu ya. Jadi ini 30 per X. Ingat ini bukan 20 per 25. Bukan 20 per 25 tapi harus dibalik jadi 25 per 20 gitu ya. Tinggal diperkecil aja, 30 dengan 25 boleh dibagi 5 ya, ini dapat 6, ini dapat 5, yang 5 dengan 20 juga bisa, ini dapat 1, ini dapat, tadi berapa angkanya? 5 ya, ini dapat 4 berarti. Teman-teman kalikan silang aja. Kalau untuk ngitung bebas ya, bisa langsung kali silang boleh, nggak pun nggak apa-apa. Berarti X-nya sama dengan 24 hari ada di pilihan jawaban yang B. 15 hampir mirip tipenya, cuma dia nanya berapa hari lebih cepat ya. Ada berapa hari lebih cepatnya, teman-teman harus garis bawahi, berarti nanti cari selisih harinya. 24 hari itu kalau yang kerja 14 ya. Sekarang ditambah 7. Ini jadi berapa hari ini? 14 tambah 7 kan 21 kan? Ya, ini perbandingan tidak senilai, harus ada yang dibalik ya, atau berbalik nilai. Jadi 24 per X sama dengan 21 ya, 21 per 14, bukan 14 per 21. Angka 24 dengan 21 teman-teman bagi 3 boleh ya, bagi 3, 24 dapat 8, 21 nya dapat 3. Bagi 3 dapat 7 ya. 7 dengan 14, ini dapat 1, ini dapat 2. Tinggal kalikan aja, X-nya sama dengan 2 dikali 8 sama dengan 16 ya, X-nya 16, tetapi dia nanya berapa hari lebih cepat. Awalnya kan 24 hari kan, berarti ada selisih hari ya. Selisih harinya berarti 24 hari dikurangi 16 hari itu lebih cepat 8 hari. Jawabannya ada di pilihan yang D. Soal berikutnya, sebuah proyek pembangunan taman kota ditargetkan selesai dalam 45 hari oleh 60 pekerja ya. Ada 15 tambahan bergabung setelah 15 hari pertama. Oke. 15 hari pertama itu maksudnya gini, setelah kerja 15 hari. Ini kondisinya. Berarti sisa harinya berapa? 45 ya. 45 hari kurangi 15 sama dengan 30 hari kan. Berarti 30 hari itu tetap ada 60 pekerja gitu. Ya. Tapi ada tambahan, teman-teman. Jika 15 pekerja tambahan bergabung setelah 15 hari pertama, berarti ini kita yang cari nih, yang harinya. Berarti total 60 tambah 15 pekerja tambahan kan, jadi 75 pekerja. Ini konsep tahapannya. Tinggal dibandingkan aja. Ini 30 per X sama dengan, ingat harus dibalik, bukan 60 per 75, tapi 75 per 60 ya. Teman-teman coba dibagi 30 dengan 75 bagi 15, ini dapat 2, yang ini dapat 5 ya. 5 dengan 60 dibagi juga bisa ya, 5 dibagi 5 1, 60 bagi 5 12. Berarti X-nya sama dengan 2 dikali 12, itu ada di 24. Oke? Di 24 hari. 24 hari, sedangkan tadi targetnya itu 30 hari, teman-teman, beres. Berarti dia ada selisih kan? Berarti selisih harinya itu dia 30 hari kurangi 24.
Jadi dia 6 hari lebih cepat dibandingkan prediksi yang sebelumnya. Jawabannya ada di pilihan yang B. Soal nomor 17, pada pukul 9.50, Andri mengendarai sepeda dari tempat A ke tempat B dengan kecepatan 18 km. Pada waktu yang sama, Indra mengendarai sepeda dari tempat B ke A. Jadi berlawanan arah ya, melalui jalan yang sama dengan kecepatan 12 km per jam. Pada pukul berapa mereka berpapasan jika jarak A ke B adalah 10 km? Berarti ini kita tinggal masukkan rumus aja. Waktu papasan itu kan sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan kedua. Jaraknya 10 km. Kecepatan pertama 18 ditambah 12. Ini akan menjadi 10 per 30 ya. Sama artinya dengan 1/3. 1/3 jam ini teman-teman, 1/3 jam. Kalau misalkan mau diubah ke menit, berarti tinggal dikalikan aja. 1/3 dikalikan dengan 60 menit. Sama dengan 20 menit. Jadi 20 menit dari pukul 9.50 ya. Jadi 9.50 ditambah 20 menit itu, berarti kan 10 menitnya kan jam 10 ya. Berarti 10 menit lagi ya 10 gitu. Jadi dari jam 9.50 ditambah 20 menit itu adalah 10.10. Jawabannya yang B. Lanjut, di sini ada tema kecepatan, tapi dia susul ya. Waktu susulnya pada pukul berapa disusulnya. Perhatikan soalnya. Pak Andi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Perhatikan, ada kecepatan pertama. Melalui jalan yang sama, Pak Indra berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30. Ini ada perbedaan waktu ya, sekitar 30 menitan. Menggunakan motor, tapi dia lebih cepat ya, lebih cepat. Yang tadi kan 40, sekarang 60 km. Pasti nanti kesusul, si Pak Andi ini kesusul sama Pak Indra. Ya. Pada pukul berapa Pak Indra menyusul Pak Andi? Perhatikan ada selisih waktu, teman-teman. Selisih waktu itu ya dari jam 7.30 dengan jam berapa? 7.00. Ini sama dengan 30 menit atau setengah jam gitu ya. Berarti ada selisih jarak juga. Selisih jarak itu kan dari kecepatan pertama dikalikan waktunya juga gitu. Kecepatan pertama itu kan dia udah berangkat 40 km per jam kalikan dengan waktunya setengah jam. Jadi dia 20 km udah ditempuh gitu ya. Kemudian kita gunakan rumus waktu untuk menyusulnya. Ini agak beda, yaitu jaraknya, jarak dibagi ya selisih sekarang kedua ke kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Jaraknya kan tadi 20 ya, selisih jaraknya kan 20, berarti 20, kemudian kecepatannya itu kan tadi 60 dikurangi 40 ya. Jadi sama dengan 20 per 20, ini sama dengan 1 jam berarti. 1 jam dari jam berapa? Dari jam 7.30 tentunya. Dari yang Pak Indra berangkat tadi. Berarti waktu susulnya adalah jam 7.30 ditambah 1 jam. Yaitu 8.30. Ada di pilihan jawaban yang D. Soal nomor 19, Hana dan Hani tinggal di perumahan yang sama. Mereka akan pergi ke satu tempat yang sama, tetapi dengan waktu keberangkatan yang berbeda. Perhatikan di sini ada Hana berangkat pada pukul 6.45 ya, dengan kecepatannya 60 km per jam. Oke. Sedangkan Hani dia berangkat jam 7.05 ya, jam 7.05 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 70 km per jam. Artinya ada selisih ya, selisih waktunya itu adalah 0705 ya teman-teman, kurangi 0645. Kalau misalkan udah paham dengan waktu pasti gampang. Ini tuh jaraknya adalah berapa ya, sekitar 20-an teman-teman ya. 45 ke jam 7 itu kan 15 menit, 15 menit ditambah 5 itu 20 menit. Nah tapi teman-teman usahakan dalam bentuk jam ini, karena kecepatannya kan dalam bentuk kilometer per jam. Berarti kalau 20 menit itu sama dengan, bagi dengan 60 dia, per 60. Ini akan jadi jam, gitu ya. Ini jadi berapa? Kita coba cek, perkecil, 1 ini dapat 3. Jadi 1/3 jam dia, ya. Kemudian berikutnya,
Dia menanyakan pada jarak berapa kilometer Hani dapat menyusul Hana, berarti total waktu yang dia tempuh kan. Nah, kita lihat di sini ada selisih jaraknya. Selisih jarak itu sama dengan kecepatan yang pertama tentunya ya. Kecepatan si Hana ya, kecepatan 1 dikali selisih waktu. Yaitu 60 km per jam, ini dikalikan dengan 1/3 jam ya. Dikali 1/3 jam. Ini ubah ke bentuk menit, boleh nggak pun nggak apa-apa ya, langsung aja ya ini ya, 1/3 jam, tinggal kalikan aja karena memang dia udah satuannya udah sama. 60 dibagi 3 itu adalah 20 km, berarti waktu menyusul itu masih ingat rumusnya, yaitu jarak ya, selisih jaraknya, kemudian dibagi kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Jaraknya tadi kan udah kita cari ya, 20 km. Kemudian dibagi kecepatan kedua itu kan 70 dikurangi 60 ya. Ini sama artinya dengan 20 dibagi 70 kurangi 60 itu 10. Jadi dia sekitar 2 jam waktu menyusulnya. Kalau dia nanya jarak ya, jarak menyusulnya berarti tinggal kalikan aja kecepatan yang kedua yang orang yang menyusulnya tadi, kalikan dengan waktu susulnya. Yaitu 70 km per jam, kecepatan Hani kan dikalikan dengan 2 jam, yaitu 140 km, ada di pilihan jawaban yang C. Soal terakhir nomor 20, di sini ada kiriman dari peserta ya, ini tes masuk Polri. Setelah saya cek soalnya, cuma tokonya saya ganti ya, Ali dengan Budi, aslinya tuh dia Made dengan Kadek, tapi saya ganti untuk mempermudah pembahasan aja. Di sini ada Ali dan Budi bersepeda dari A ke B, mereka mulai dari waktu yang sama, cuma kecepatannya beda ya. Ali itu kecepatannya 30 km per jam ya, saya ganti dengan warna yang merah, sedangkan Budi bersepeda dengan kecepatan yang lebih lambat, 20 km per jam ya. Misalkan saya ganti dengan yang warna biru ya, jadi ada perbedaannya. Setelah bersepeda selama setengah jam, teman-teman, perhatikan setengah jam nih ya, saya pertebal, Ali tiba di B. Jadi Ali itu tiba di B, kemudian dia langsung berbalik arah, jadi nanti akan berpapasan tentunya. Pertanyaannya adalah, dihitung dari sejak keduanya berpapasan, Budi membutuhkan waktu selama berapa menit untuk tiba di B. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ya, ini yang pertama, jadi dari A ke B itu Ali nyampe duluan, kemudian ilustrasi yang keduanya itu dia akan berbalik arah. Ya, berbalik arah seperti ini, nanti dihitungnya pas papasan berapa waktu yang diperlukan oleh Budi untuk sampai ke B. Berarti teman-teman cari tahu dulu nih, jarak dari A ke B-nya berapa. Karena yang tiba duluan itu Ali, berarti kita cari dari kecepatan si Ali ya. Jadi jarak AB itu teman-teman kalikan aja kecepatan Ali dikalikan waktunya ya. Berarti kecepatan Ali itu kan sama dengan 30 ya km per jam kalikan dengan waktunya setengah jam. Jadi 15 km dari A ke B ya. Dari A ke B ternyata jaraknya 15 km. Sekarang kita coba cek jarak yang ditempuh oleh Budi ya. Jarak Budi ini. Berarti kecepatan Budi ya dikalikan waktunya karena sama-sama setengah jam, yaitu 2 km per jam kalikan dengan setengah jam, yaitu 10 km. Perhatikan, kalau misalkan jarak A ke B itu adalah 15 km, kemudian jarak A ke Budi itu adalah 10 km, berarti jarak ketika Ali berbalik arah itu tinggal dikurangin aja ya. Jarak Budi ke Ali nih ya, ini adalah jarak Budi dengan Ali ya. Ini ketika lawan arah ya, ketika lawan arah atau berbalik arah itu adalah 15 km dikurangi 10 km. Jadi 5 km aja. Nah, jadi ini ilustrasi yang ketiga, jarak dari kedua maksudnya. Dari Budi ke Ali itu dia berjarak sekitar 5 kilometeran aja gitu ya. Nah, artinya teman-teman harus cari tahu dulu nih jarak papasannya berapa gitu ya. Jarak papasannya berapa atau waktu papasan dulu, pasti dicari dulu waktu papasan ya. Jadi waktu papasan itu adalah jaraknya
dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan kedua. Jadi jaraknya yang 5 km berarti dibagi kecepatan satunya kan 30 ya, kilometer per jam ditambah 20 km per jam. Ini sama artinya dengan 5 per 30 ditambah 20 ini adalah 5 per 50 ya, atau sama dengan 1 per 10 ya, 1 per 10 jam. Ini waktu papasannya. Sedangkan yang soal menanyakan jarak Budi ya ke titik B ketika mereka berpapasan. Berarti harus cari tahu dulu nih jarak B ke sininya berapa, jarak B ke C-nya ya, jarak jarak Ali ketika dia berpapasan ya, jarak dari B berarti kan. Mudah-mudahan paham ya jarak dari B-nya berapa. Gitu. Jarak Budi ke B berarti itu sama dengan kecepatan Ali sebetulnya. Kecepatan Ali dikalikan dengan waktunya, waktu papasannya. Jadi kecepatan Ali kan 30 km per jam dikalikan dengan waktu papasan, yaitu 1 per 10 jam. 1 per 10 soalnya memang agak lumayan tricky ya. Ini harus paham banget konsepnya. 30 dikali 1/10 sama artinya dengan 30 dibagi 10 ya, sama dengan 3 km. Nah, jadi secara hitung-hitungan jarak si Budi ke B ini dia sisa 3 km lagi gitu ya. Berarti teman-teman bisa gunakan rumus waktu aja. Waktu Budi berarti sama dengan rumus waktu itu kan sama dengan jarak ya, jarak dibagi dengan waktu ya, jarak dibagi dengan kecepatan maksudnya. Berarti jaraknya 3 km. 3 dibagi kecepatan Budi yaitu 20. Ini dalam bentuk jam ya. Teman-teman bisa ubah ke menit dengan kalikan 60. Ini kan sama dengan 1 per 20 kalikan dengan 60, 3 maksudnya. 3 per 20 kalikan dengan 60. Tinggal coret aja, 60 bagi 20 kan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi agak lama proses pencarian jawabannya ya, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Jadi jawabannya pilihannya yang 9 menit ya, itu ada di pilihan yang D. Oke, mudah-mudahan pembahasan soalnya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh komentar juga jika kalau ada yang perlu didiskusikan. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.